yang bikin saya takut bang, dia tutup pintu lagi tuh bang. Tutup pintu saya, buka celana bang. Siapanya? Iyanya. Kan dia cuma pakai androk bang segini, buka daleman bang. Lah, Bi mau ngapain kata saya tuh? Mau ngapain? Enggak kayak gitu. Akhirnya dia ngambil sesuatu dari kemaluannya gini bang. Selama ritual baca ini ya, kayak gitu. Jangan sampai putus, kayak gitu. Siap. Terus buka baju kamu, buka. Sampai saya telanjang bulat bang. Itu yang namanya saya teriak sejadi-jadinya bang. Abang pernah kesayat silet bang? Iya. Nah seperti itu rasanya. Sampai maaf, kemaluan saya bang, itu berasa diiris gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Gaos. Ketemu lagi nih kita Bang Gaos. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat, Salam sehat, untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Gaos nih. Nah, tapi sebelum Bang Gaos menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Gaos. Iya. Udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini untuk kedua kalinya, yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Gaos nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Iya. Nah, kalau pengalaman pertama atau video pertama itu Abang cerita sini tentang rumah di Cirebon. Cirebon ya. Dimana disalahgunakan untuk menjadi pesta lendir lah di situ ya kan. Jadi teman-teman semua silakan tonton linknya tuh ada di bawah video. Nah pada kesempatan kali ini Bang Gaos ternyata punya cerita juga atau pengalaman juga yang dimana abang nih dulu adalah pelaku nyantet orang gitu ya. Iya dasarnya sih ya galau. Gara-garanya. Santetnya dalam artian nyantet mantan. Biar balikan lagi. Iya. Sakit hatinya kenapa bisa nyantet? Karena ditinggal nikah. Iya. Oke. Terus kemudian sampai efeknya tuh sekarang masih dirasain tuh Bang Gaos ya? Bukan efek tapi lebih ke arah hukum sebab akibat sih ya. Hukum sebab dan juga akibat Iya. gitu kan ya. Gitu. Oke nih sampai pasang susuk. Iya. Berapa jarum? Apa ya bahasa jarum atau apa? Iya jarum. 5 jarum emas. Kayak gitu loh. Cuman ya bentuknya jarum segini. Kayak gitu loh. Cuman ya baru kali itu pasang 2 jam kemudian gagal. Keluar lagi. Oke, berarti masang susuk itu bertujuan biar ngikat lagi nih mantan ini ya. Biar balik lagi ke Bang Gaos gitu Iya. ya. Oke, ini penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Gaos. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya nih ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu kopinya. Silakan Bang. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Gaos buat ceritain ke teman-teman semua nih? Iya, siap. Ya? Oke, Siap. langsung aja kita sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya terima kasih buat Bang Umang sama rekan-rekan sudah mengundang kembali ya season 2 ya Pak. Setelah cerita yang pengalaman saya waktu itu yang saya ngontrak satu rumah gitu kan. Jadi di dalam perjalanan saya ngontrak rumah itu saya punya yang kemarin saya ceritakan cerita tentang kawan-kawan saya. Jadi yang kali ini ceritanya ada di saya gitu loh. Berarti bisa bilang lanjutannya nih. Ya, lanjutannya dari situ, seperjalanan di situ karena di situ kan base campnya anak-anak kampus kan kayak gitu loh. Nah, yang kali ini ceritain saya gitu kan. Kemarin ceritain teman-teman saya kan. Dan ini ada kaitannya dengan pembantu saya yang di kosan itu yang namanya Biyah itu. Nah, waktu itu tuh memang dari awal pertama saya masuk kuliah itu, jadi ada satu cewek yang perempuan yang memang buat saya jatuh hati, gitu kan. Namanya ya Mawar ya, kita sebutin Mawar ya. Mawar ini waktu itu dalam keadaan mos kampus, kayak gitu perkenalan mahasiswa baru waktu itu. Masih ingat aja beliau itu bawa bendera gitu kan. Saya sebagai mahasiswa baru, wah cantik nih gitu. Cuman memang kondisi Mawar ini satu kampus tuh banyak yang suka ke beliau. Kembang kampus. Ya, kembang kampus banget. Iya. Kayak gitu loh. Waktu itu saya pikir saya suka tapi kayaknya nggak mungkin saya dapetin beliau waktu itu kan. Nah akhirnya sampai di semester 3 itu, semester 3 tuh ada kasus tuh Bang. Jadi si cowoknya itu cemburu Bang. Ke saya. Berarti Mawar punya cowok nih? Punya cowok. Oke. Dan si cowoknya tahu kalau saya tuh suka juga sama si Mawar ini. Akhirnya entah tahu gimana dia ngegosipin apa tentang saya, tiba-tiba ngamuk tuh. Kayak gitu sampai helm saya itu saya ditampar Bang. Begitu pulang kampus, tiba-tiba ada perempuan ngamuk-ngamuk ke saya kan bingung. Kayak gitu ngamuk-ngamuk, saya ditampar Bang. Dan helm saya kayak gitu loh dilempar ke tengah jalan. Itu ratusan mahasiswa lihat saya waktu itu. Dalam keadaan malu, tapi posisinya saya udah ngontrak di situ ya. Iya. Udah pulang. Saya pulang kayak gitu loh. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu satu kontrakan saya tuh ngetawain saya Bang. Wah katanya akhirnya cover boy kampus ditampar perempuan juga gitu kan. Tapi lama-kelamaan beberapa bulan kemudian memasukin semester 4. Kalau nggak salah ya semester 4. Beliau tuh ada minta maaf ke saya. Bahwa selama ini beliau salah paham gitu loh. Setelah beliau putus sama si cowok itu, ketahuan bahwa dulu saya digampar di depan banyak orang, banyak mahasiswa, ternyata beliau salah paham dan itu adu domba gitu loh. Akhirnya beliau minta maaf, ya saya maafin gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan sering tuh SMS-an, dulu kan SMS Bang. Sering SMS-an kayak gitu kan. Sering SMS-an, janjian ketemu, makan kayak gitu, nonton dan sebagainya. Saya ngeberaniin diri bahwa sebenarnya sih gue juga suka apa yang digosipkan orang-orang bahwa saya suka sama kamu tuh betul, kalau itu betul. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau memang suka ya memang betul saya suka. Dari awal sampai saya bilang, Mawar kamu inget nggak waktu pertama kita perkenalan mahasiswa? Emang kenapa? Pertama saya suka sama kamu tuh waktu kamu bawa bendera fakultas tuh Bang. Iya. Gitu. Kebetulan kalau dia fakultas dari beda fakultas. Beda fakultas. Kayak gitu. Kalau saya kan di fakultas hukum gitu kan. Ya beda fakultas lah. Dia bawa bendera perwakilan dari setiap kampus. Pokoknya intinya dipilih baik cewek ataupun cowok yang ya terbaik lah. Iya. Yang boleh bawa bendera itu. Saya liatin. Saya ada rasa suka tuh sama dia. Itu saya pendem aja, nggak tahu saya pendem-pendem, nggak taunya saya keduluan sama orang lain gitu. Ceritanya begitu. Nah akhirnya ya dia juga minta maaf, saya minta maaf. Ya kita jadian tuh Bang. Jadian kayak gitu loh sama si Mawar ini, kayak gitu loh. Nah hari itu ya pacaran kita normal-normal aja, nggak se-ekstrim teman-teman gitu kan. Ya kayak gitu loh. Normal ya. Paling beliau kalau pulang kampus
suka makan siang di tempat saya. Itu posisinya siang, karena dia kebetulan sama keluarganya tuh ketat banget bang. Jadi ketika pulang kampus ya harus pulang, nggak bisa enggak. Akhirnya kita berjalan tuh hampir pacaran tuh sampai 1 tahun lah bang, kayak gitu loh. Dengan kondisi ya normal-normal aja gitu kan, karena memang beliau dari keluarga yang sangat disiplin lah, kayak gitu kan. Nah suatu saat di semester 4 apa 5 ya, semester 5 itu, karena udah mau masuk ke semester 6 waktu itu. Di semester 5 itu bilang ke saya, katanya, boleh nggak aku pindah kelas karyawan? Loh, emang kenapa? Saya mau cari kerja, katanya, di penjaga pintu tol, Pak. Jadi kalau sekarang kan pakai e-money ya. Iya. Kalau dulu tuh enggak, kayak gitu masih manual, masih orang. Akhirnya ya udah deh. Nggak tahunya dia saya antrian ngelamar kerja aja, saya nungguin interview dia dan sampai dia diterima tuh dari 0 sampai dia diterima itu saya ya namanya juga cinta ya bang. Ya gitu. Nah lama kelamaan dia keteteran bang. Nah ini awal mulanya konflik tuh awalnya keteteran bang. Keteterannya nggak bisa menyesuaikan sama jadwal kuliah. Akhirnya dia dengan terpaksa dia pindah ke kelas karyawan mbak. Pindah ke kelas karyawan. Saya kan pagi, jadi nggak pernah ketemu. Orang saya pulang, dia masuk, gitu kan. Mulai lama-kelamaan, yang biasanya saya jalan tiap hari, itu sulit banget dihubungin, bang. Kadang-kadang sekalinya dihubungin, jawabannya singkat. Karena kalau ditelepon, ya pura-puranya kalau malam udah ngantuk dan sebagainya. Sampai pada satu cerita, saya mau masuk semester 6, bang. Ujian, bang. Ujian naik semester gitu kan. Saya udah siap-siap, udah pakai dasi, udah pakai apa kayak gitu kan. Karena kalau di fakultas saya tuh ketika ujian tuh wajib pakai dasi, pakai baju putih, pakai celana hitam. Itu persyaratannya. Nah, saya pas buka pintu, bang. Itu berarti udah sekitar 5 bulanan, bang, gak ketemu dia. Ya, pas saya buka pintu kontrakan saya, bang, ada undangan, bang. Wih, undangan siapa nih? Masih inget aja undangannya tuh warna merah marun bang. Nah pas dibuka ternyata di undangannya tuh Kumbang dan Mawar menikah bulan ini. Mawar itu kan pacar saya bang. Itu drop saya bang. Berarti selama pisah sama saya tuh beliau itu sudah punya pacar lagi. Selingkuh lah ya. Selingkuh. Kayak gitu. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, saya dapat info dari temannya dia, dari sahabat dia deket, yang perempuan, katanya dia nikah sudah hamil bang. 3 bulan. Keceplosan. Ya kurang paham lah kayak gitu. Itu saya pegang undangan tuh gemeteran bang. Ya kita lagi sayang-sayangnya, kita bersabar gitu loh kan, sampai dia mau masuk kerja aja saya nganter sana sini kayak gitu. Emang sih beliau ngajak nikah, sama saya juga ngajak nikah. Cuman maksud saya, ini kan gue masih kuliah. Tunggu, kan tinggal 2 semester lagi. 3 semester lagi. Tunggu sampai gue selesai kuliah, yuk kita nikah. Gitu. Akhirnya dia mungkin enggak sabar atau memang tergoda lagi. Di situ tuh saya sampai nggak berangkat ujian bang. Dan entah 4 bulan apa 6 bulan saya nggak masuk kuliah bang. Dan saya juga nggak pulang ke rumah. Itu penampilan saya udah kayak gembel bang, bener-bener nggak mau mandi, nggak ada apa, brewok juga udah kayak Osama bin Laden kan. Nah, pembantu kontrakan ini namanya Biiyah itu, dia mulai curiga, ini orang kenapa gitu loh. Saya siapin makan siang, sampai pagi masih ada. Saya masakin pagi, sampai sore masih ada. Jadi badan tuh udah sampai kucel, udah memang gila bang. Itu kayaknya bukan gila ya, stres yang depresinya yang, karena saya nggak pernah mau macam-macam sama perempuan lain, saya cuma nama dia aja. Sekalinya ketemu patah langsung bang, gitu bang. Ya namanya juga anak pondok yang memang dikekang di pondok nggak boleh pacaran, sekali ketemu dengan kayak gitu langsung patah bang. Singkat cerita tuh sampai depresi begini, akhirnya Biiyah masuk kamar bang. Saya kira mau diapa-apain bang, mau di atau apa-apa gitu loh.
Kayak gitu, karena nenek-nenek Bang, 60 tahun. saya udah ketakutan aja, Bi, mau ngapain, Bi, kata saya tuh. Bi, mau ngapain? Udah, langsung dia masuk kamar, kunci Bang. Oh, dikunci tuh? Kunci Bang. Karena kan saya pernah cerita waktu di podcast kemarin itu, kalau Jumat, Sabtu, Minggu kan posisinya saya sendiri Bang. Teman-teman tuh di situ sampai hari Kamis doang kuliahnya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu saya sendiri. Posisinya saya sendiri di kamar itu. Dalam keadaan stres Bang. Udah nggak mandi itu berhari-hari Bang. Kadang-kadang mungkin 2 minggu tuh baru mandi Bang. Kayak gitu loh. Itu tuh mandi ada seadanya aja, nggak kayak gimana gitu. Rusak badan. Sampai orang tua aja nelponin terus, ini anak kenapa gitu loh. Sampai berbulan-bulan, biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali balik. Ini berbulan-bulan nggak pernah balik. Ada apa? Bibi tuh masuk, dikunci kayak gitu loh. Langsung duduk dengan saya, Bi, mau ngapain Bi? Kata saya tuh. Gitu. Udah, AA jujur aja katanya. Kenapa? Ini ada yang beda dari sosok yang paling ceria, yang mengatur berandalan di situ. Kok jadi sosok yang paling drop kayak gitu loh. Dan saya memang full nggak masuk kuliah Bang. Saya diem aja, saya nggak mau cerita, nggak mau apa gitu kan. Kayak gitu. Gini Bi, saya ditinggalin nikah. Sama siapa? Sama si Mawar katanya. Iya, si Mawar nikah, katanya. Iya, nikah. Oh, kayak gitu. Wah, kalau kayak gitu mas saya nggak terima katanya. Gitu kata Bibi. Mulai itu kelihatan sosok horornya tuh Bibi. Dan saya nggak tahu selama ini tuh si Bibi ini siapa. Saya nggak terima. Udah, katanya. Nanti seminggu lagi Bibi kasih kabar. Saya nggak ngerti kasih kabar atau gimana, saya nggak tahu. Udah yang penting AA tenang. Pokoknya AA tahu dia balik lagi. Nah, boleh di situ saya potong rambut. Udah punya harapan lah kayak gitu kan. Potong kumis dan sebagainya. Udah. Motor saya aja sampai pada buluk nggak pernah dipakai. Nah, akhirnya waktu itu tuh saya mau nyervis motor Ninja saya Bang. Nah, waktu itu kan waktu zaman 2009 tuh Ninja 250 tuh lagi baru-barunya keluar tuh Bang. Betul. Lagi di servis karena di Kawasaki tuh motor-motor besar kayak gitu tamu tuh agak sedikit eksklusif gitu Bang. Iya betul. Jadi dikasih minuman sendiri, dikasih cemilan, bahkan dikasih rokok juga gitu kan. Nah SPG yang nawarin itu cantik Bang gitu kan. Kayak Mawar. Iya imbangan lah sama Mawar ini kan. Kayak gitu Pak, boleh kenalan nggak kayak gitu kan. Tapi hati mah tetap ada Mawar Bang. Kenapa saya mau kayak gitu? Paling tidak saya bisa hiburan lah Bang. Tapi di hati tetap Mawar Bang. Boleh kenalan mas, begini gini. Boleh main nggak? Kayak gitu ke rumah kamu. Oh, boleh. Kayak gitu nanti aja Bang, hari Kamis kata dia. Oh ya udah. Kebetulan kan Jumat Sabtu Minggu saya nggak kuliah. Nah pas hari Kamisnya itu tiba Bang, kebetulan musim hujan. Saya main ke rumah dia. Dulu belum ada Sherlock-Sherlockan Bang. Yeah. HP saya aja masih Nokia Express Musik kalau nggak salah. Express Musik. Yang bisa dilipat kamera, diputar-putar kayak gitu kan. Saya datang ke dia kan malam-malam. Perjalanan. Tujuan saya tuh intinya hiburan. Tapi ternyata saya hiburan pun tetap dalam keadaan pikiran nggak connect Bang. Ya justru dari pikiran itu, pikiran kosong malah ternyata saya digoda sama yang kayak gituan Bang. Nah, saya masih ingat aja perjalanan ke rumahnya beliau itu ngelewatin semi-semi hutan Bang, pohon jati kanan kiri Bang. Saya tujuan gede tuh. Dan kebetulan kan kalau motor gede kan susah bawa mantel Bang. Kayak gitu loh. Kalaupun ia mantel taruh di di wingletnya di depannya kayaknya kurang keren gitu Bang. Jadi kita nggak suka bawa mantel gitu. Dan belum ada yang 5.000-an tuh ya? Belum ada Bang. Plastik belum ada. Belum ada dulu. Nah akhirnya saya berteduh Bang, minggir. Posisinya tuh pohon jati kanan kiri, terus ada tanah kosong, luas banget tanahnya, kayaknya bekas kebun tebu Bang. Kayak gitu. Nah di depan kebun tebu itu ada rumah kosong Bang. Satu-satunya itu rumah. Kayak gitu loh. Saya berhenti di situ. Nah, di pinggir rumah itu karena hujan gede banget. Karena kan tujuan saya ngapel, nggak lucu juga saya datang ke rumahnya basah kuyup kan gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah masih lah jam 9-an lah.
gitu loh kan. Karena saya berangkat dari kontrakan tuh jam 8-an habis sisa, masih jam 9-an. Singkat cerita, hujan udah mulai berhenti tuh bang. Udah rincik-rincik kayak gitu loh. Wah ini takutnya keburu kemalaman. Saya lanjut bang. Saya lanjut kayak gitu muter. Gak tau nyampe lagi ke rumah itu bang. Lah ini mah rumah yang tadi gua istirahat. Kayak gitu loh. Udahlah. Maju lagi saya. Sampai mungkin entah 4 atau 5 kali percobaan balik lagi ke situ bang. Waktu itu jam jam 11:30 lah kayak gitu si ceweknya SMS, nggak usah jadi, ini udah malam, pulang aja, nggak enak lah sama tetangga. Ya kalau di kampung kan main jam segitu kan nggak etis lah sama tetangga. Oh ya udah neng, pulang aja, besok aja malam minggu, kata saya gitu kan. Lagian juga ada-ada aja katanya kesini malam Jumat. Ya nih saya tersesat. Ke rumah ini lagi. Si cewek itu nggak cerita, padahal cewek itu tahu kejadian horor di rumah itu bang. Ya udah, sampai saya coba sekali lagi, sampai waktu itu kalau nggak salah jam 12 lewat lah, coba balik lagi ke situ bang. Berkali-kali saya balik lagi ke situ sampai saya emosi bang. Udah dalam keadaan saya stres sama si Mawar, kayak gitu loh. Saya mau hiburan aja masih nggak boleh gitu loh. Sampai saya sumpah serapah di situ. Wah, bajingan, anjing, kata saya gitu kan. Wah, pokoknya sumpah serapah yang kasar-kasar. Udah, kalau misalnya gua salah ya gua minta maaf. Tapi kalau niat lu ngerjain gua, ya lu keluar. Udahlah, mau gimana lu maunya. Gitu, Bang. Itu ya sebenarnya kalau dalam keadaan nggak stres mah saya nggak berani, Bang. Nah, akhirnya sempat ada nongol tuh, Bang, sosok pakai rambut panjang dan sebagainya kayak gitu loh. Tapi saya benar-benar nggak takut. Sampai subuh bang, ketemu orang naik beca, cek. Manusia bukan ini ya? Manusia kali. Saya samperin ternyata bener manusia mau berangkat pasar. Bang, boleh nggak antar saya ke jalan raya? Kayak gitu. Emang kenapa dek? Saya dari tadi dari Isya sampai sekarang saya muter lagi ke sini. Oh ya udah dek, nanti kita ceritanya di jalan aja. Udah. Ternyata dari situ sampai ke jalan raya bang, itu cuma 10 menit. Deket ya? Deket banget, 10 menit. Akhirnya pas di jalan raya, saya ngasih uang terima kasih, kayak gitu, Pak, makasih, kayak gitu. Terus dia ceritain kejadiannya bahwa Ade itu udah kesekian puluh kali orang yang dikerjain di situ. Dan rumah itu dulu pemiliknya dibantai, Bang. Berantai sampai seanak-anaknya dimatiin di situ, Bang. Nah, udah saya nggak cerita, saya pulang tuh ke kontrakan saya. Karena dari malam saya nggak tidur, lelah, capek, saya tidur, Bang. Tidur seperti biasanya Iyah datang pagi-pagi kayak gitu, bersih-bersih, nyuci apa segala. Akhirnya dia bangunin sarapan. Kayak gitu, sarapan. Kata Iyah, saya sudah ketemu jawabannya. Kayak gitu loh. Tapi harus diobatin dulu nih sama Iyah. Hah? Diobatin? Emang Bibi siapa? Gitu loh. Dia cerita, Mbak. Jadi sebelum dia jadi pembantu, dia mantan dukun santet, Bang. Tapi dua sejoli nih suami istri bang. Lah terus gimana ceritanya Bibi bisa jadi pembantu kayak gini? Saya tobat katanya. Saya nggak mau lagi ngelakuin kayak gitu-gitu lagi. Tobatnya tuh gara-gara dia jadi ada pasien bang. Pasien dia datang nyuruh ngerjain orang. Misalnya nyuruh ngerjain Bang Umang kayak gitu loh. Ternyata Bang Umang tuh muridnya salah satu pakar spiritual ini gitu loh. Jadi si Iyah tuh ngerjain Bang Umang nggak taunya mental bang. Sampai dia sakit hampir mau 1 tahun bang. Dan sakit suami istri, sakit gak ada obatnya. Kayak gitu loh. Ya intinya kena batunya gitu kan. Nah terus dia sakit, dia berapa kali dapat mimpi petunjuk bahwa kamu harus datang ke sini dan harus minta maaf ke pakar spiritual. Akhirnya dia datang ke pakar spiritual ini, dia minta maaf dan dia bertobat. Oke, saya akan sembuhkan kamu. Tapi dengan syarat kamu tinggalkan praktisi santet kayak gini. Ya udah, akhirnya dia tobat tuh kan. Nah, yang bikin saya takut bang, dia tutup pintu lagi tuh bang. Tutup pintu saya, buka celana bang. Siapanya? Iyahnya. Kan dia cuma pakai androk bang segini, buka daleman bang. Lah, Bi mau ngapain? Kata saya tuh, mau ngapain? Enggak kayak gitu. Akhirnya dia ngambil sesuatu dari kemaluannya gini bang. Serius. Enggak tahu saya juga mau ngapain dari kemaluan kayak gini bang. Dia ngeraup ini ke saya gini bang.
Serius bang. Serius bang. Serius bang. Kayak gitu loh. Cuman emang ngerasa ada kayak ada bukan bau. Enggak bau bang. Kayak ada hawa panas bang. Pas gitu. 3 kali tuh. Kayak kita di depan api unggun. Anget gitu ya? Panas bang. Panas. Di kiri api unggun panas banget. Tujuan ya, Bi, kok panas Bi? Buat apaan? Ya biar A bisa ngelupain dia. Ayo, AA ke rumah Bibi. Bibi udah siapin air kembang. Di situ kan air kembang untuk mandiin A biar bisa ngelupain si Mawar ini. Biar A sembuh lah. Tujuan baik kan kayak gitu. Saya datang ke rumahnya, ada suaminya tuh. Gitu ngomong, oh ini orangnya. Ya katanya cemen, masa sama cewek aja sampai. Badan saya memang udah kurus total bang. Udah katanya saya sudah siapin air bak mandi kayak gitu. Nanti dimandiin sama Bia. Kayak gitu, tengah malam itu jam 12:30 bang. Saya masih inget aja itu airnya tuh ada, kayaknya kalau kembang melati ada, kembang mawar ada, kayak gitu. Air kembang lah kayak gitu. Air kembang. Saya dimandiin. Tujuan si Bibi sama suaminya biar udahlah saya sembuh gitu loh. Jangan lagi depresi, ngelepasin dia, damailah sama keadaan dan A mau lagi kuliah gitu kan. Saya udah nggak masuk bang, hampir drop out bang saya, gitu kan. Tapi kenyataannya nggak sembuh bang. Nggak manjur dong bang. Nggak manjur bang. Tapi yang tadi itu panas kerasa bang. Itu bener-bener kerasa panas bang. Ada kompor kan dalamnya. Saya nggak tahu. Itu. Mau nggak katanya ketemu guru saya, orang yang pernah ngalahin saya, orang yang bikin saya sadar dan sebagainya. Emang buat apa Bi? Ya biasanya kan kalau penyakit perempuan ya sama perempuan, biar dapetin yang lebih lah daripada si Mawar ini. Saya tertarik. Oke, asal ada obatnya buat ngelupain si orang, saya apapun caranya saya akan tempuh. Dibawalah saya datang ke rumahnya beliau tuh bang. Saya salaman, ya pakar spiritual ini mungkin usianya sekitar 90 tahunan bang. Dia ngetawain saya bang. Gara-gara ya masa katanya cowok kayak kamu masih galau aja sama cewek katanya. Gak usah dikerjain kata si bang. Gak usah ngapa-ngapain, udah lupain aja katanya. Ya tapi tetap saya masih sayang. Gak bisa saya. Kalau ada obatnya saya mau, apapun itu. Karena saya juga nggak kuat bang. Kayak gitu loh, waktu itu di pikiran saya ngebayangin bagaimana dia lagi malam pertama disentuh sama ini. Wah pokoknya udah. Pikirannya kesana-sana. Wah nggak terima sampai ke situ gitu. Saya nggak terima gitu. Pacar saya sampai disentuh laki-laki lain dan sebagainya. Pokoknya nggak terima lah. Akhirnya kamu bisa dapetin lebih dari Mawar. Si Mawar. Dapetin lebihnya gimana? Pasang susuk kata dia. Wah selama ini kan saya hanya mitos bang. Emang ada mbah kayak gitu tuh. Pasang gitu-gitu, nah ada. Caranya gimana? Ya kamu beli dulu emasnya sana, ke toko emas. Jadi emasnya tuh segini bang, panjangnya segini bang. Segini nih. Dan itu dari jarum tuh agak kecil lagi. Jarum pentul yang suka perempuan pakai itu agak kecil lagi. Dan itu pesan langsung ke toko emas bang. Di toko emas itu ngerti, Mbak saya mau pesen susuk, mau pesen emas buat susuk. Ngerti, semua toko emas ngerti. Tapi nggak tahu sih ya, nggak tahu ngerti semua atau nggak. Tapi beberapa toko yang saya sambangin kayak gitu loh, bisa. Akhirnya saya pesen tuh berapa kata saya tuh, Mbah saya harus pesen 5 bang. Jadi di tangan sini 1 dipasangnya tuh, di dagu di sini 2, di sini 2. Tangan ini sebelah sini. Ya ini masih ada tuh bang, bekasnya tuh hitam bang. Oh. Sampai sekarang gosong bang. Di pergelangan sini nih ya? Enggak Nih bang, ini masih hitam bang. Ini bekas itunya. Karena panas bang pas dimasukinnya. Padahal kan dimasukin ke air kan. Cuman pas masuknya tuh panas bang. Luar biasa panasnya. Kayak emas abis dibakar gitu bang. Dan gosongnya sampai sekarang bang tuh masih ada. Tuh ngebedulnya tuh masih ada. Singkat cerita, saya pesen tuh bang 1 minggu. Saya datang lagi ke beliau. Mbah ada. Oh ya udah. Nanti nungguin Selasa Kliwon katanya. Malam Selasa Kliwon kamu datang ke sini. Saya datang ke sana bang, pas mau pasang deg-degan juga kan gitu, karena kan saya dengar gosip orang yang pasang susuk itu matinya susah gitu kan,
terus ya pokoknya sesuatu yang dilarang di dalam agama lah, kayak gitu loh. Tapi waktu itu saya posisinya lagi galau bang, jadi udah nggak peduli dengan kayak gituan. Mau itu dosa, mau enggak, yang penting gue bisa dapetin dia gitu. Dan tuh ternyata susuk itu bisa dipakai ke yang lain gitu loh, nggak hanya tujuan ke beliau aja. Tapi waktu itu saya nggak berpikir ke perempuan lain, yang penting dia bisa dapet sama gue. Posisinya udah nikah loh, masih tetap mau saya rebut bang. Saya dipasang tuh bang, itu panas bang waktu di pemasangan. Padahal saya lihat sendiri, masukin ke air biasa, kok air dingin. Ritualnya tuh? Iya. Saya dibawa ke kamarnya dia, disaksiin juga ada, dan memang harus ada saksi, disaksiin juga sama beberapa. Dilihat, masuk bang. Saya udah masuk, udah mulai besok kamu mulai beraksi nih, kata kiainya tuh. Kamu cari dia tuh di kelas karyawan. Nah lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba kerasa panas lagi, keluar semua bang. 5-5-nya keluar bang, susuknya keluar semua. Sampai beliau itu, saya katanya entah 40 atau 50 tahun saya praktisi masang kayak gini, baru kali ini gagal. Kalau versinya kiai pakar spiritual ini, di dalam tubuh kamu memang ada sesuatu penunggu yang putih yang nggak mau kayak gituan. Kayak gitu. Akhirnya padahal di wilayah Cirebon itu saya tanya sini, memang beliau paling top bang untuk pasang susuk itu. Sampai saya dicoba sampai 3 kali bang, dimasukin lagi, tetap keluar lagi bang. Nggak mau. Ini si jin yang ditanam di susuk itu nggak sanggup, diam di sini. Keluar 5-5-nya keluar bang. Keluar lagi tuh ya? Keluar. Akhirnya saya makin galau lagi, udah tadinya udah seneng kan bang, udah seneng kayak gitu kan. Wah bisa dapetin lagi orang yang saya sayang, nggak taunya gagal. Sampai saya bilang, ada nggak bah cara yang lain? Ada. Sapi sanggup nggak katanya. Ya pokoknya gimana ya, jangankan ngadepin kayak gitu. Waktu itu sampai saya intinya pikirannya mati gitu. Mati aja saya nggak takut, tapi lagi yang kayak ginian saya nggak takut. Bodohnya saya itu, ya kenapa saya harus galau kayak gitu loh. Sekarang nih kalau saya mikirin, kenapa saya harus kayak gitu gitu kan. Iya. Ada katanya yang lebih, tapi tercapai enggak nih? Jangan sampai nih udah saya lakuin nih kayak gini gagal lagi. Enggak, ini mah gak bakal meleset. Ya akhirnya apa bah persiapannya? Saya suruh cari telur ayam, tapi yang masih perawan bang. Jadi telur ayam yang perawan? Telur ayam perawan. Jadi si ayam itu pertama kali dia nelor, biasa di ujungnya tuh masih ada darahnya bang. Telur ayam kampung perawan sebutnya. Baru pertama kali nelor, nah itu. Kalau kedua kali nelor bukan perawan lagi gitu kan maksudnya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi biasanya ditandain di atas di ujungnya tuh ada darahnya bang. Telur ayam kampung perawan sama ayam hitam bang. Cemani? Bukan. Yang penting hitam. Kalau cemani mahal bang. Gitu. Okay. Yang penting modalnya ayam jago warnanya hitam. Kayak gitu loh. Nah, cari dapat tuh bang. Dapat, datang lagi. Oke. Malam ini maghrib waktu itu maghrib saya anter kamu. Kayak gitu loh. Ayam sama telurnya mah masih di situ bang. Kayak gitu. Mau kemana bang? Jadi dari rumah si mbah itu ke bawah itu, turun ke bawah tuh ada sungai bang. Mungkin 1 kilo kurang bang. Rumahnya semi hutan gitu bang. Turun ke bawah itu ada sungai bang. Nah sungainya itu depannya tuh ada bendungan bang. Kanan kirinya tuh ada pohon kelapa condong. Pohon kelapa condong bang. Kayak gitu ke air gitu kan gini. Jadi di sini tuh kan air gitu kan. Saya diantar ke situ bang. Pas diantar ke situ, ini mau ngapain mbah, kata saya tuh. Saya suruh apa? Kamu nanti selama ritual baca ini ya, kayak gitu. Jangan sampai putus, kayak gitu. Siap. Terus buka baju kamu, buka. Sampai saya telanjang bulat bang, nggak pakai satu helai baju pun. Baju saya ditaruh di pinggir sungai itu. Saya cuma disisain kepala doang segini bang. Mungkin jarak saya sila gini sampai ke bendungan itu nggak jauh lah bang, nggak nyampe 1 kilo. Soalnya kelihatan bang. Kata si mbah ini kan waktu maghrib, sampai ketemu maghrib lagi, baru saya jemput. Sorryan lu. Saya ditinggal sendiri bang, 24 jam.
Mengkerut bang. Enggak, maksudnya tangan-tangan mengkerut kan? Saya waktu itu nggak kepikiran itu. Tapi terus saya bilang, Mbah, nanti kalau ada apa-apa saya gimana? Pokoknya selama kamu nggak keluar dari lingkaran ini, dari tempat kamu duduk, apapun yang terjadi, saya tanggung jawab, kata beliau. Tapi kalau kamu berani lari, ketika ada muncul sesuatu, kamu lari, dan kamu sampai meninggal atau apa, saya nggak tanggung jawab. Tapi selama kamu nggak lari, saya tanggung jawab, kata dia. Ya kembali lagi, Mbak. Bang, namanya juga lagi galau, Bang. Betul. Udah orang kesetanan saya, Bang. Ya ngapain gua takut sama setan? Orang kemarin aja pisau udah ada di ulu hati saya, Bang. Kalau nggak dicegah sama si Bibi, udah masuk kali itu pisau. Ya udah, mati juga nggak apa-apa. Gitu loh waktu itu. Saya akhirnya, oke, kamu siap? Kata si Mbah itu, siap, Bah. Siap, udah dia bacain mantra, dia usapin saya, diusap. Biar cakra saya itu, indera keenam saya itu ngelihat gitu loh, Bang. Jadi ada sosok apapun kelihatan, Bang. Dan memang harus begitu, itu tantangan yang harus saya laluin, Bang. Takut ada cuman dari 100% mungkin 5%, Bang. Takutnya. Lainnya saya udah kesetanan, Bang. Udah nggak peduli dengan apapun. Saya ditinggal tuh, Bang, sama Kiai, sama si Mbah ini. Kayak gitu, ditinggal sama rombongannya. Waktu itu saya diantar sama 6 orang termasuk saya. 5 orang udah pergi. Intinya perjanjiannya, apapun yang terjadi, kamu jangan keluar sini, Bang. Oke, siap, Bang. Nah, begitu mungkin cahaya bulan itu menunjukkan, karena saya nggak tahu jam ya, ini perkiraan aja. Perkiraan saya itu mungkin antara jam 12:30 atau jam 1 malam, Bang. Soalnya bulan itu udah mulai di atas tuh, Bang. Itu yang tadi inget kan, pohon kelapa kayak gini semua kan, ke condong gini ke sungai. Itu tiba-tiba aja ke bawah. Saya masih positif, Bang. Kelapa nih jatuh kena angin gitu kan. Biasanya kan gitu kan, kena air. Itu saya sambil wirid bacain itu, pas makin dekat, segini lagi lah, Bang. Mungkin segini lagi. Kepala manusia, Bang. Dan itu udah hancur gitu, Bang. Hampir saya kayak gitu, cuman inget pesan, kalau ada apa-apa kamu lari, saya nggak tanggung jawab. Langsung saya mendem lagi kayak gini lagi. Itu pas mau duduk, hilang, Bang. Entah itu sugesti atau apa, karena saya lihat jelas, Bang. Karena segelap, kalau di tengah hutan itu, gelapnya itu bisa jadi terang karena cahaya bulan, Bang. Itu jelas banget, itu kesininya tuh ada sayatan kesini, Bang. Hancur dan pucat kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah baca lagi wiridan lagi. Sampai mungkin jam 3 lebih itu dari bendungan, Bang. Lagi, Bang. Ini apa lagi gitu, Bang. Nongol, Bang, segini ke permukaan. Gini. Itu birunya tuh kelihatan cahaya bulan, Bang. Ular, buaya. Yang saya perkirakan mungkin segede daun pintu, Bang. Itu makin dekat. Buaya, Bang. Itu hampir saya loncat lagi. Tapi inget pesan. Tapi kalau disebut jin, tapi ngerasa, Bang, kesini, Bang. Lewatnya gitu. Lewat doang. Ternyata cuma lewat doang. Itu godaannya, Bang. Udah lewat tuh, Bang. Sampai jam tahrim tuh, asolah gitu. Wah, alhamdulillah nih. Kalau udah pagi nih gak bakalan ada setan, pikir saya gitu kan. Lolos nih gua kan. Kayak gitu, tinggal nungguin seharian sampai maghrib lagi kan. Nah, kalau pagi-pagi itu kan suka ada air tuh, Bang. Air ketebak angin tuh, Bang. Ser gitu, Bang. Ke bawah sepoi-sepoi angin tuh. Ada angin. Oh, ini mah angin doang kan. Air tuh makin dekat pas kesini tuh. Itu yang namanya saya teriak sejadi-jadinya, Bang. Abang pernah kesayat silet, Bang? Yeah. Nah, seperti itu rasanya. Sampai maaf, kemaluan saya, Bang, itu berasa diiris gini, Bang. Gitu, Bang. Sampai saya pegangin, ternyata masih ada. Karena saya lagi ngejerit-jerit, Bang, karena sakit, Bang. Seluruh badan saya tuh kayak digini-gini. Justru yang mau bikin saya kan, yang tadi kepala sama buaya tuh, saya hampir lolos lah, Bang. Yang hampir mau menyerah itu yang ini.
pikir saya, ini kalau saya berdiri, yang tadi kata si Mbah itu, kalau terjadi apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Takutnya pas saya berdiri, burung saya hilang bang. Itu. Makanya saya tahan nggak berdiri, meskipun sakitnya luar biasa, diam kayak gitu. Sampai akhirnya pas maghrib, pagi ke siang, terus ketemu maghrib. Andai saja waktu itu 15 menit lagi, rombongan si Mbah ini telat datang, saya udah ke bawah hanyut bang, karena udah lemes banget. Lemas, dehidrasi, karena meskipun kita di dalam air, kita kan nggak minum, dalam keadaan puasa saya bang. 15 menit lagi nggak nyampe ke bawah hanyut bang. Akhirnya nyampe, saya masih inget aja sih, sadar inget lah. Saya di bawah, terus saya ada yang bajuin, saya digotong bang. Digotong, saya masih sayup-sayup gitu, masih gini. Nah, digotong ke bawah ke rumahnya, saya disiram air panas bang. Itu saya melihat aja, si panci aja masih ngebul bang. Itu saya blokin. Tapi anehnya nggak ngelotok bang. Nah saya sembuh, kayak gitu udah mulai berapa jam kemudian tuh udah mulai ada tenaga. Tuh saya dikasih telur setengah mateng tuh, sama merica, sama susu beruang tuh bang. Masuk, ada tenaga lagi. Saya ceritakan lah pengalaman begini. Tapi top, kata si Mbah itu, top. Gile kamu katanya, masih muda. Nyalinya enggak, saya malah bukan enggak berani, udah saking udah pasrah bang, bukan karena saya nyalinya tinggi, tapi memang udah pasrah. Ya mati juga ya, daripada kemarin saya mati konyol kan gitu bang, lebih baik mati dalam keadaan kayak gini kan, pikirnya waktu itu. Nah acara selanjutnya pas banget di malam Jumat Kliwon bang, tinggal acara yang tadi ayam, kan ritual badannya sendiri udah, tinggal proses yang selanjutnya. Ayam itu dipoto di plastik, tapi di dalam plastiknya udah ada foto si mantan saya bang, si Mawar, foto si Mawar sama nama bapaknya dan sebagainya. Saya dipotong, darahnya masuk ke situ, sama telurnya dimasukin, diikat di plastik bang, kayak gitu, diikat di plastik. Plastiknya juga sampai berapa lapis gitu bang, diikat, dibungkus lagi, diplastikin gitu loh. Ada mungkin 4 lapis bang, gitu. Saya nanya, Mbah ini apa lagi Mbah? Kayak gitu loh. Ini di atas, pas banget mungkin ini katanya rezeki, sebutnya rezeki kamu. Ini rezekinya kamu, ini mau ditanam. Kemarin ada yang tabrakan. Ditabrak, lagi nyebrang ditabrak bang. Kepalanya hancur, perempuan. Terus gimana ini ceritanya Mbah? Ya pokoknya jaraknya 1 kilo lah. Ya deket-deket sungai itu bang, pemakamannya. Sungai itu. Itu ada yang meninggal, baru ditanam mungkin, baru dikubur sekitar 4-5 harian. Dan posisinya lagi mati penasaran bang. Nah akhirnya, kamu ke sana, nanti diantar orang. Kebetulan yang ngantarnya tuh anaknya. Tapi dengan syarat saya harus pakai selempak doang bang. Kayak gitu loh. Akhirnya saya diantar tuh bang ke makam itu. Emang ada kuburan baru bang, masih basah kayak gitu loh, dan nisannya juga masih pakai bambu bang. Terus saya tuh harus dicabut nisannya sama saya bang, nisan bambunya ini harus dicabut, tapi cabutnya tuh bukan gini bang, tapi ngebelakangin gini, kayak gitu. Dan nanti saya harus ngegali sendiri, nggak boleh pakai alat apapun, harus pakai tangan bang. Masuk buka sekalian, takutnya pikir saya takut ada yang narik kan dari bawah. Tapi pikiran itu tuh udah nggak ada bang, karena galau tadi. Makanya sebut cinta buat orang buta tuh di situ. Wah pokoknya udah gelap saya. Saya tanam, saya masukin lagi, masih ingat aja yang saya nggak bisa sebutin mantranya. Pokoknya intinya salah satunya, pokoknya wahai demit penasaran kan gitu. Intinya untuk ruh penasaran. Kalau kamu masih penasaran dan kamu nggak terima tentang hidup kamu, bantu saya juga nggak terima. Bantu saya selesaikan orang ini, selesaikan rumah tangganya, saya sakit hati dan sebagainya. Terus saya tepuk gini bang, badan itunya, badan makamnya itu, badan kuburnya gini. Tolong bantu saya. Udah, saya pulang, terus ngobrol-ngobrol. Nah, nanti selebihnya bonus dari ritual ini katanya, kamu akan dapat perempuan lagi, lebih cantik daripada si Mawar ini. Yang bener sih Pak? Iya. Nah akhirnya
Udah selesai semua, singkat cerita saya seminggu dari itu saya mainan warnet bang. Mainan warnet, main Facebook kan dulu makan warnet ya bang ya. Warnet 2.500, itu 1 jam. Gambarnya lumba-lumba. Nah, saya nggak sengaja ketemu akun yang pakai foto profil saya, foto road race, foto balap-balap saya kayak gitu loh. Diposting-posting tuh sama dia, kayak gitu loh. Saya ngamuk-ngamuk kan, wah buanja kurang ajar begini-begini. Nah di inbox itu. Nah besoknya ada balasan bang, kamu lupa sama saya. Lupa, emang lu siapa gini-gini? Kayak gitu, aku Melati kata dia. Oh Melati begini. Dan ternyata itu cinta saya yang terlupakan karena kesekat dia daftar kuliah ke Jawa, saya daftar kuliah di Cirebon bang. Saya lupa, saya itu dulu pernah bikinin akun buat dia. Dan akun itu selalu dia pakai. Dan dia tuh masih sayang sama saya bang, dan nunggu saya. Dan itu simsalabim bang, hilang bang galau bang. Kayak gitu betul kata si Mbah, pokoknya selesai ritual ini kamu akan ketemu seseorang yang lebih dari Mawar. Itu hilang bang. Wah itu gembiranya luar biasa bang. Saya akhirnya sembuh bang. Sembuh dan saya semangat, saya ke salon lagi, saya rapi-rapi lagi kayak gitu kan. Kami pacaran, setelah saya lulus kuliah, kayak gitu loh, saya nikah sama beliau. Dan itu ibu dari anak-anak saya sekarang. Nah singkat cerita, setelah saya punya anak, waktu itu baru punya anak 1 dan anak saya udah usia 2 tahunan lah. Kalau nggak salah kurang lebih 2013, saya ada yang hubungin bang. Itu udah zamannya, tadi Nokia Express Musik, saya udah zaman BBM bang. Udah masuk dunia BBM gitu. Blackberry kayak gitu kan. Nah saya udah kerja, saya udah nikah, saya juga udah punya anak, waktu itu laki-laki 1. Kayak gitu. Bahkan istri itu lagi ngandung anak yang kedua bang. Tiba-tiba saya lagi di kantor, ya mungkin jam 3-an, jam seginian lah bang. Saya ada yang ngeping bang, ping. Kalau dulu kan BBM tuh ping ya, kayak gitu. Wah ini siapa? Kayak gitu. Saya tanya ini siapa? Kayak gitu loh. Ini Mawar. Hah? Mawar yang mana ya? Karena adik saya juga namanya Mawar bang. Oh iya. Gimana Mawar? Kayak gitu kuliahnya. Pikir saya adik saya. Maaf ya, belum bisa sempat kirim uang begini-begini. Enggak, ini bukan Mawar adenya. Ini Mawar mantan kamu. Wih, kaget saya bang. Kagetnya luar biasa. Loh, iya kok dapat apa namanya? Kontak. Dapat kontak saya dari mana? Pin ya. Pin. Dapat pin saya dari mana? Dari Daniel. Daniel itu sahabat deket saya lah dari semester 1 sampai selesai kuliah. Daniel memang udah kayak gimana ya, baju sama badan lah, memang sahabat deket saya sampai detik ini. Dari Daniel saya cari-cari. Tujuan dia ada apa kamu Mawar ngehubungin saya? Tujuannya pertama dia minta maaf ke saya. Dia telepon saya bang lewat BBM. Intinya dia minta maaf, nangis. Saya waktu itu ninggalin kamu, saya ngecewain kamu. Saya juga jelasin, kamu tega sama saya. Saya hampir jadi orang gila, bahkan saya hampir mati demi ngelupain kamu. Tapi intinya dia tuh plus ngabarin kalau dia pisah, Bang. Pisah sama suaminya. Dan yang lebih parahnya, pisahnya dalam keadaan KDRT. Kekerasan. Iya, kekerasan. Suaminya dipenjara langsung, Bang. Nah, saya langsung dek aja. Wah, apa jangan-jangan ini sebab akibat dari buhul yang saya kirim waktu itu, yang saya tanam. Ini proses ritual itu termasuk yang saya tanam. Tapi saya nggak terus terang. Bah, saya maki-maki dia. Wah, nggak mau, dasar kurang ajar begini. Kamu tega deh begini. Sekarang kamu rasain ya sebab akibatnya kayak gitu. Akhirnya kamu ditinggalin juga kan sama suami kamu. Dia kirim tuh foto-fotonya dia mau bonyok abis dihajarin, Bang. Nah, singkat cerita, satu kesel tapi di sisi lain saya ngerasa ini jangan-jangan gara-gara ini. Akhirnya pas banget ada cuti kantor, saya balik lagi dari Jakarta ke saya waktu itu udah kerja di Jakarta, Bang. Ya. Saya dari Jakarta datang lagi ke Cirebon, Bang. Datang lagi Suwan dan pakar spiritual itu udah meninggal, Bang. Si Mbah ini udah meninggal.
Cuman ingat waktu itu, kalau memang suatu saat tibanya kamu sudah selesai dendam kamu, tolong cabut tanaman itu. Karena kasihan, kata beliau. Akhirnya saya nyari-nyari dan makamnya itu, kuburannya itu udah direnovasi, udah bagus. Keramik ya? Udah batu alam, Bang. Oh, batu. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh nisanya tuh bisa saya cabut, Bang. Bisa kan ada batu alam yang nempel tuh. Itu bisa saya cabut. Saya cabut, ternyata itu ada, Bang. Masih ada? Masih ada. Cuman udah lapuk lah kayak gitu kan. Karena dibungkus kain putih, itu udah lapuk. Saya ambil, Bang. Saya bakar, Bang. Dan saya minta maaf ke yang punya pemakam itu. Intinya, maaf. Saya minta maaf, saya udah nyuruh kamu berbuat sesuatu yang jelek. Saya minta maaf. Ini udah saya cabut, sekarang kamu sudah saya bebaskan. Kayak gitu loh. Untuk tidak ngerjain ini. Karena dulu tuh selama itu nggak dicabut, kasihan yang di ininya. Nah akhirnya saya cabut, saya bakar, Bang. Nah beberapa tahun kemudian, mungkin antara 2016, 2017, saya nyari kontak dia, Bang. Kusana kesini. Akhirnya ada satu akun IG yang itu sahabatnya si Mawar ini. Yang ngasih info ke saya bahwa si Mawar ini nikah sama si ini tuh udah hamil, Bang. Kayak gitu. Lu tahu nggak keberadaan si Mawar di mana sekarang? Setelah cerai gitu. Oh alhamdulillah, katanya udah nikah lagi kemarin. Setahun yang lalu. Berarti kan setelah buli itu saya cabut, Bang. Dia sekarang udah hidup damai sejahtera, loh jenawi kan, udah tenang kayak gitu. Oh alhamdulillah. Wah tenang. Berarti kan sihir itu akhirnya hilang, Bang. Dan akhirnya saya udah tenang, barulah itu tebar tuainya saya dapat, Bang. Di 2000, itu kan 17 ya. Setahun kemudian saya pisah sama istri saya, Bang. Saya pun akhirnya bercerai dengan istri saya. Banyak orang yang mempertanyakan, wow, kan lu dihianatin begini sama mantan istri saya. Kenapa saya nggak marah? Kenapa saya damai? Karena inilah hukum yang harus saya terima dari perbuatan saya sendiri. Walaupun ya saya juga punya alasan gitu waktu itu, karena saking sakit hatinya, Bang. Tapi apapun itu, ketika kita berbuat zalim kayak gitu loh, kita akan terima. Makanya pesan moralnya, hati-hati dalam bertindak, Bang. Karena apapun yang kita lakukan besok atau lusa atau nanti, kamu akan nerima hasilnya. Apa yang telah kamu tanam itu, baik itu kebaikan atau buruk. Dan akhirnya saya sekarang masih kenapa saya sampai nggak nikah lagi atau gimana? Saya masih mencoba merenungin itu, masih mencoba berdamai. Entah waktu itu juga, jadi waktu dulu tuh kejadian saya tuh pelaku, Bang. Tapi saya juga korban. Jadi korban ya? Gitu, Bang. Dan sampai sekarang ini udah 26, 8 tahun ya, Bang. Saya mencoba menerima itu. Banyak teman-teman saya mau yang nggak terima. Wah, gua nggak terima lu diginiin. Saya cuma nggak mau cerita aja. Saya baru berani berbicara ini, Bang, di sini. Kayak gitu. Bahkan keluarga saya juga nggak tahu. Kan keluarga saya bilang, pisah kamu, gua terima begini. Udah, saya cuma diem aja. Kamu katanya nggak gentle amat sih, jadi laki-laki digituin, kamu masih terima. Mereka nggak tahu, Bang, kejadian sebenarnya di dalamnya. Bukan saya nggak berani, bukan saya nggak mau berontak. Saya lagi menerima apa yang saya perbuat. Walaupun sejatinya saya juga korban, Bang. Kayak gitu. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang saya berdamai sama keadaan, dan saya udah apapun yang dulu Mawar lakukan ke saya juga minta maaf, dan saya juga mudah-mudahan dimaafkan sama beliau. Oke, minum dulu silakan, Bang Gos. Minum dulu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Gaos nih mungkin lebih ke kehidupan juga ya. Banyak juga mungkin teman sana mengalami hal yang sama, apalagi masalah cinta. Iya. Di usia remaja, SMA, rentan SMP sampai kuliah tuh banyak kasus yang dimana ditemukan jenazah usia remaja dan sebagainya. Ada beberapa faktor kan, itu kan berarti kan putus asa, frustasi, stres, campur aduk situ. Wah, campur aduk, Bang.
Mungkin dugaannya karena ekonomi, bisa. Ya, Karena judul, bisa. bisa. Karena cinta, apalagi. Apalagi. Ya kan? Makanya kalau dulu di zaman Facebook, jangan dulu, kesannya lama ya. Di tahun itu di Facebook tuh sering banget kalau bikin profile tuh ini dipakai gini. Ya, Ya gitu. kan? Wah, trennya waktu itu. Trennya gitu kan. Sret, ini berdarah. Terus di BBM juga kan gitu BBM. sambil gitu, ini kan Heeh. darah. Iya, Gitu kan? gitu. Iya kan? Iya. Karena cinta. Cinta, Bang. Berarti bener cinta itu buta, bener ya? Bener. Berarti se-strong-strongnya laki-laki nih, Mm-mm. kalau masalah cinta, Cemen, Bang. cemen. Cemen, Bang. Bener. Iya, waktu itu karena cinta saya sampai nggak takut sama dedemit apapun. Kan dasarnya karena cinta, Bang. Saya didatengin dedemit, saya ngewujud bener di depan, saya nggak takut. Yang penting gimana caranya saya dapetin dia lagi. Balik lagi nih. Itu kehebatan, kekuatan cinta, Bang. Oke, apalagi posisinya nih Bang Gos nih korban Korban. dari ya perselingkuhan Mawar sama si suaminya, Iya. gitu kan. Tadi kan kenapa ya korban, karena ya tadi tiba-tiba lost contact, nggak ada misalnya kesepakatan kita putus ya gitu loh. Nggak ada bahasa Tiba-tiba itu, Bang. Langsung nikah, dapat undangan, jebret, wah korban dong berarti dong. Plus udah hamil, Bang. Pas sudah hamil, oke. Cara jitu berarti ya. Plus udah hamil, gimana saya kalau hanya sekedar ditinggal nikah mungkin sakit lumayan, tapi lebih sakitnya lagi saya dengar kabar dia udah hamil. Nah, itu ya. Laki-laki mana yang nggak marah? Kayak Iya. gitu bahasanya kan. Gitu, Bang. Kita suka nih, kita cinta, kita sayang sama nih cewek, ya kan. Terus ceweknya tiba-tiba nikah sama suami barunya. Laki-laki mana yang nggak marah gitu. Iya. Marah kan karena dia punya rasa. Iya. Kalau nggak punya rasa, dia mengos, biarin Ya, aja. bodo amat. Bodo amat Gitu kan kan. gitu kan. Makanya ketika kita udah gelap nih, gelap mata gelap hati, jalan setan tuh. Iya. Saking sayangnya itu, Bang. Iya. Jalan setan pasti ditempuh. Pasti apapun itu bakal dilakukan. Udah cinta itu buta ya kan, hati gelap, pikiran gelap, setan suka nih. Mm-mm. Nah, ini orang aja nih. Dia lo pegang tuh namanya pisau tuh, ya kan? Dia lo mengakhiri hidup lo aja begini kan? Iya. Bisikan kayak gitu kan nih. Oke. Jadi poin yang pertama, kalau teman-teman semua sekarang nih posisinya lagi galau, Iya. ya kan, masalah percintaan pasti kan. Heeh. Pertama coba menghibur diri dulu. Ya. Gitu ya Bang ya? Sambangin kawan-kawan lah. Betul, Jangan curhat dan ya. sebagainya. Terus jalan-jalan kayak Jalan-jalan, kemana, healing lah healing gitu kan. Naik Walaupun gunung, nyampe, Bang. ya bisa, walaupun nyampe kamar lagi galau lagi nggak masalah. Nggak usah lah. Yang penting. Besoknya nih cari kesibukan lah, biar kita nggak keinget terus gitu kan, cari kesibukan dan sebagainya. Oke, terus kemudian yang masalah si Bia. Iya. Dia ini udah kita singgung juga di video pertama tuh. Iya. Yang dimana Bia ini pembantu ya. Pembantu kontrakan. Jadi teman-teman saya nonton dulu biar nyambung juga nih Bia ini Iya. siapa. Ternyata Bia ini baru tahu juga nih, dulu dukun. Yang sangat, ternyata setelah saya telusurin, pengakuan beliau tuh bukan hanya di beliau aja, tapi masyarakat dia tahu memang dukun yang sangat ditakutin. Suami istri tapi Suami istri. Terus suaminya meninggal. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tobat dua-duanya. Tobat dua-duanya. Terus kemudian akhirnya Bia memilih untuk nyari pekerjaan yang halal gitu kan. Jadi pembantu. Jadi pembantu, dan yang bikin shock kaget itu masuk crack kayak gitu. Enggak ya? Enggak pakai sarung ya? Kan saya udah iya. Jadi dia coba inget aja pakai androk. Oke, kayak gitulah standarnya ibu-ibu kayak gitu. Tiba-tiba buka, saya kan udah pikirinnya udah jauh, Bi. Mau ngapain? Ternyata dia ngambil satu set gini, dikesinin. Berarti yang dikeluarin itu sama yang didolorin itu sama dalam-dalamannya? Iya. Celana dalam. Bener, serius. Saya Gondrong nggak? Enggak, maksudnya Bia rambutnya gondrong nggak? Cewek biasanya kan nenek-nenek kan nih sanggul, ada yang gerai gondrong. pakai maksudnya iketan itu. sanggul gini. Oh. Kayak gitu loh. Tapi maaf gitu loh, punya Bia tuh saya nggak ngelihat gitu loh. Oh, Serius nggak ngelihat. Cuman saya kalau dia buka dalamannya, saya ngelihat sampai dia mau ngapain gitu loh. Dia masukin ke dalam roknya gini Bang. Gitu Bang. Dan itu ngerasa panas Bang kesini. Kompor. Nggak sih, Bi apa nih? Gitu. Bi apa nih? Ya mudah-mudahan bisa ngelupain dia. Enggak, jujur Bang, mau nggak Bang? Enggak.
Ini sumpah demi Allah ya, nggak ngerasain ada cium, entah memang saya lagi kayak, tapi nggak kecium bau. Kecut gitu. Enggak lah. Nggak, takutnya dia habis makan jeruk. Abis makan Kan pete ya. kecut gitu kan, Iya. bau-bau apa. Biasanya kan Iya. namanya apa, ya beres-beres rumah kan ya. Iya. Dia megang apa gitu, kompor atau apa Saya kan. entah mungkin saya waktu itu nggak memang lupa atau gimana, yang jelas saya nggak ngerasain bau, nggak kecut bau pete ataupun apa. Iya kata-kata Bang Umang. Iya. Karena takutnya kan di dapur kan. Iya, kan dia habis bikin masak gitu kan. hidangan, Tapi yang saya ngerasain tuh ada energi kayak kita di pinggir api unggun, Bang. Oh, kayak api unggun deket ya. Jadi kan agak panas tuh muka tuh. Kayak gitu badan loh. tuh. Itu. Bi, ini apaan panas? Ya mudah-mudahan AA katanya bisa sembuh. Oke. Berarti abang ke dukun itu atas perantara si Biia. Iya, Biia ngelakuin itu karena nggak terima juga. nggak terima. Karena biasa sehari-hari Bang Gaus ini Ceria. dan sebagainya, ini kok murung dan lain-lain. Sampai- Apalagi kalau Bang Gaus itu ya stay terus di kontrakan itu. Iya. Kan gitu kan Iya. ya. Oke, akhirnya ya karena perantara Biia, abang dapatlah tuh bahasanya dukun Si gitu Mbah ya. itu. Si Mbah itu. Misalkan Biia nggak perantarain, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan si Mbah ini praktisi spiritual yang bikin Biiyah sadar, berhenti. Oh, yang tadi itu ya, yang suruh tobat itu ya. Suruh tobat. Saya akan sembuhkan kamu asal dengan syarat kamu tobat gitu. Oke, sampai kira berendam ya ritual-ritual lain lah. Iya. Tadi apa namanya apa sih namanya wejangan atau apa sih? Sajen atau apalah Sajen ya, namanya ya. sajen. Gue baru tahu juga nih ada telur perawan. Terlalu perawan. Artinya tuh kalau misalkan orang ini anak pertama gitu Iya, ya. iya. Kalau anak kedua udah enggak gitu. Enggak. Berarti nelor pertama kali. Iya. Nah, itu tuh yang diambil. Terus sama ayam hitam, Hitam. bukan cemani. Bukan. Ya kan, terus kemudian ritual-ritual berendam di air. Oke. Seharian tuh 24 jam kan? 24 jam. Maghrib ketemu maghrib. Oke. Logikanya kan gini nih, ya kan? Kita nyuci motor aja ya. Pasti kan anak motor kan kotor Iya. dikit cuci, Iya. gitu kan, cuci. Keriput. Keriput. Iya. Benar kan? Masih tangan nih, gitu. Iya. Keriput, kaki, Iya. terus tangan, Iya. gitu kan. Nah itu tangan sama kaki keriput juga gak? Bilangin udah kalau digini Kayak tuh lodoh, iya, kalau iya. digini tuh lodoh, Bang. Kayak putih Iya, putih gitu gimana ya. gitu loh. Colek dikit tuh deh. Heeh. Oh, sampai kayak gitu, Bang. Terus perkututnya sampai pendek banget. Itu bener, ini serius saya lihat banget. Karena kerendam 24 jam, Bang. Dan itu air Itu bukannya sungai. gede, Bang. Oh, kalau itu minyak tanah ya, teman. Minyak tanah. Itu sampai gerut. Cuman waktu itu tuh saya ngerasain sensasi gimana di mana perkututnya itu berasa diiris-iris, Bang. Digini-gini. Karena mungkin yang pertama karena kerendam kan lebih sensitif ya kulit ya. Terus mungkin ada benda-benda apa yang lewat atau mungkin hewan Karena atau apa. bukan perkutut, seluruh badan, Bang. Dari mulai leher sampai ke kaki itu berasa di set, 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 gitu, Bang. Entah itu apa gitu, Bang. Oh, oke. Dan itu juga kepala yang tadi ya kelapa gitu ya. Pikir saya itu kelapa karena kan pohon jatuhnya ya dari pohon kan? kelapa Tapi tiba-tiba ke kepala orang. Seginilah jaraknya itu kepala orang. itu kan kayak ada sayatan ya kalau nggak salah ya. Kayak sayatan, kayak bekas ditebas gitu loh. Berarti kayak abang ngerasain yang hal sama tuh. Kayak di sayat-sayat gitu. Kurang lebih kayak gitu loh. Kayak orang mukanya tuh belah, Bang, kayak gitu. Oke. Yang saya Abang kenapa nggak kepikiran kabur? Karena dinginnya dulu nih. Bukan, Bang. Karena kan gini, kalau kamu kabur terus kamu terjadi apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Intinya kalau kamu kabur mati. Oke. Tapi selama kamu nggak kabur, kamu diam aja, saya tanggung jawab. Intinya itu. Intinya itu. Oke. Terus kemudian ritual berikutnya pasang susuk tuh. Akhirnya pasang susuk itu kepasang. Awal ini mah kan sebelum ritual ini Maksudnya akhirnya susuk itu kepasang. kagak kuat, Nggak kuat. Cuman Cuman sempat masuk. sempat masuk. Oke, berarti nggak bertahan di dalam tubuh gitu ya, Iya. ibaratnya ya. Sempat masuk tapi keluar lagi karena tadi katanya ada apa ya bahasa itu Intinya- penghuni atau apalah ya. Kata ia itu ada sosok putih yang nggak mau, yang nolak. Oh. Padahal kata pakar spiritual ini udah saya kasih level yang paling top gitu loh. Tapi begitu masuk keluar lagi nggak kuat. Oke. Biasanya kan kalau ke santet, dukun dan lain sebagainya kan ada suguh-suguhan, nggak cuma yang diminta untuk ritual kan. Pasti ada uang dan lain sebagainya. Itu abang habis banyak gak sih kayak gitu tuh? Waktu itu
Ini menurut saya orang hebat. Nggak minta mahar, nggak minta apapun. Tapi kalau nih abang yang beli sendiri deh gitu ya Iya, bahasanya. saya yang ya? beli sendiri. Oh bukan naruh nih saya siapin Nggak. gitu. Oh. Kata beliau, udah katanya emasnya kamu cari sendiri aja di toko emas, pesan bilang aja buat susuk. Berarti abang yang beli sendiri. Semuanya beli sendiri. Oh oke. Pas Saya- setelah ritual ngamplopin atau gimana? Enggak. Dia tolak, nggak mau. Oh nggak mau. Nggak mau. Oke, sampai akhirnya nanam buhul di kuburan baru, bahasa gitu ya. Abang sampai ngegali kuburan juga, nanam buhul itu. Berarti abang nggak tahu isi buhul itu apa? Ya itu telur. Oh iya, Telur ayam. Bukan kayak ini, apa tulisan-tulisan, ada gak tulisan? Jadi gini, yang saya lihat tuh telur sama darah ayam yang hitam yang tadi. di sebelah itu ya, di kresek. Foto. Heeh. Nah di belakang foto itu ada tulisan raja Tulisannya. kayak gitu, termasuk nama dia, nama bapak masuk. Tapi dalam bentuk tulisannya bukan ABCD. Bukan. Apa sih yang? Pakai Arab pegon. Oh iya. Arab Habsah dulu dalam dunia bahasa kitab itu pakai Arab tulisan bahasa Indonesia tapi pakai tulisan misalnya aku pakai alif kayak gitu apa ka wau aja aku gitu kan. Oh, oke. Nah, Gitu. terus pas di ritual di nilai kali ini, abang baca mantra apa ayat-ayat yang di Mantra, Bang. Al-Quran? Oh mantra ya. Mantra. Berarti sesat bang ya? Iya. Iya gak sih? Sebenarnya gini Bang. Ini paham saya ya. Mohon maaf barangkali ada yang punya pemahaman lebih dari saya. Ilmu tuh nggak ada yang hitam Bang. Ilmu nggak ada yang hitam. Hitam tuh manusianya. Tujuannya. Semua ilmu tuh baik. Yang nggak baik tuh tujuannya. Oke. Karena maaf, bolehlah saya dilarat ke itu dan silakan aja tanyakan kepada para kiai atau para pakar. Ada beberapa ayat Quran aja Dipakai buat jahatin orang. Apa Abang Umang sanggup bilang ayat Quran itu ilmu hitam? Kan enggak. Intinya ilmu itu tidak ada yang hitam. Semuanya ilmu baik. Yang nggak baik itu pelakunya, niatnya. Iya. Oh iya. Iya. Kayak ini saya kayak contoh ada ayat Al-Quran walau anal Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bil aru au kulli ma bihil mauta bilil amru jami'an. Itu kan buat ngancurin orang, Bang. Buat ngabisin orang, Bang. Oke, jangan garis itu. Iya dong. Gue belum paham nih. Iya, itu kan ayat Al-Quran. Tapi kalau nggak dipakai gak bener, bisa jadi gak bener. Ya bisa juga iya. Kadang ada juga dukun berkedok ustadz kan. Ya, banyak. Dia baca ayat Al-Quran. Tapi sebenarnya dia Iya. Jadi intinya mau mantra, mau ayat Al-Quran, semuanya baik kok. Yang nggak baik itu tujuannya. ya. Oke, terus kemudian sempat nyesel gak sih bang nyantet mawar tuh setelah kejadian ini? Ya itu karena saya ngedenger beliau ternyata pisah Bang. Itu langsung saya berasa ditampar Bang. Sedangkan saya sudah hidup bahagia dengan istri saya, ternyata Tiba-tiba dihubungin lagi. dihubungin dalam keadaan saya dikirimin fotonya dia dihajarin abis-abisan. Oke. KDRT dan mantan suaminya di penjara dan pisah Bang. Akhirnya waktu itu saya inisiatif Sabtu Minggu pulang ke Cirebon. Berarti kan si mawar ini sebenarnya masih ada rasa ke Bang Gaus. Sangat, Tapi Bang. karena ada Saya udah kejadian iya. apa ceplosan itu mau nggak mau gitu ya bahasanya ya. Iya. Oh. Dan saya paham banget tujuan mawar ngehubungin saya itu mau balik lagi ke saya. Gimana tuh kalau begitu ya? Ya saya sampai marah kan. Enak aja lu, udah gini-gini giliran sampahnya aja bahasanya gitu. Balik ke gua gitu kan. Tapi di situ tuh ya marah, ya bahagia, ya benci, ya semuanya tercampur aduk gitu loh. Oke. Abang nggak ini, kutunggu jandamu itu nggak? Ya masalahnya saya udah punya istri, Pak. iya. Gitu loh. Tapi maaf, dalam hati saya tuh saya mau balik gitu. Andai saya nggak kekunci sama anak istri, wah kalau saya 2013 itu saya belum punya anak istri, apapun keadaannya saya balik lagi, Bang. Oke. Berarti kalau buhul itu nggak dicabut, apa mungkin si mawar masih kena efeknya? Wallahu alam ya, Bang ya. Tapi pikir saya pasti gak bakalan pernah punya suami lagi. Oh. Tapi saya nggak tahu ya, Bang ya. Soalnya kan ngiketnya yang tadi ya, abang naruh itu biar mawar balik lagi. Nah ini buhul nggak ditarik-tarik nih, bahasanya gitu ya. Ya terus-terusan itu. Dan saya tuh kirain tuh saya nggak pikir saya nggak
apa yang saya lakukan nggak berfungsi. Toh buktinya dia sudah hidup bahagia, gua pun udah punya istri. Udah lupa, saya nggak tahu. Ternyata itu berjalan, Bang. Ternyata itu aktif. Kadang hidup tuh begitu ya. Kita lagi enak-enaknya nih, ya kan. Ada aja lah orang gimana gitu ya. Iya. Ternyata itu aktif, Bang. Oke, berarti jatuhnya Mawar ini pelakor bukan ya? Bukan pelakor. Bukan dong. ya? Karena efek dari santet ini gitu loh. Iya. Iya kan? Mawar tuh bukan pelakor. Bukan. Dia pun ngehubungin saya tuh, kirain tuh mungkin pikiran dia saya belum nikah, Bang. Oh. Dia mau balik lagi ke saya. Karena miskom itu nggak kontek-kontekan. Iya. Sangkainya itu abang belum nikah, Iya. taunya udah nikah. Iya. Oke, nah terus terakhir kontekan Mawar kapan? Itu Abis setelah itu udah? udah nggak ada lagi. Nah sampai saya penasaran, takutnya itu masih ngefek, Bang. Akhirnya saya cari-cari akunnya, saya ketemu IG-nya, cuman udah nggak aktif. Saya cari pertemanannya tuh. Ternyata ada tuh yang komen di foto dia. Dan saya kenal orang itu, dan itu sahabat dia. Kayak gitu, saya ngubungin dan alhamdulillah memang betul waktu itu sempat pisah dan sekarang sudah nikah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ternyata buhulnya sudah itu. Sudah Dan ikatan itu ya? iya, Udah lepas gitu Bang ya? udah lepas, Bang. Oke, berarti abang ini mohon maaf memilih untuk sendiri itu, hidup sendiri karena ingin berdamai dengan diri sendiri gitu Bang, yang merenungi. Jadi teman-teman semua jangan sampai mengejudge nih bahwasanya kalau ada, mohon maaf ya, yang duda, terus janda, kok kenapa nggak nikah lagi? Pasti dia ada alasan tersendiri. Ya udah, urusan dia, lo ngapain juga ikut campur kan gitu. Karena gue pengen damai nih. Saya jujur aja Bang, kalau boleh curhat, nggak sembuh Bang. Dari mulai kejadian si Mawar sama kedua dengan Melati, saya belum bisa sembuh Bang. Oh, apa rasa ini dulu ya, trauma atau gimana? Melati itu kabur dengan laki-laki lain Bang. Sama. Mawar juga kabur dengan laki-laki lain. Buset, berarti yang apa yang kita tanam, ya itu gitu tuh. Iya. Karma itu pasti ada. Ya. Apa karma is real? Saya bingung di sini tuh, ini karma dari perbuatan saya atau kan saya juga korban Bang. Bingung, pelakunya siapa sebenarnya? Iya, sebenarnya ini siapa sih yang salah? Pertama gitu? abang jadi korban, pelakunya itu si Mawar, kemudian nyantet, abang jadi pelakunya, Mawar jadi korbannya, terus sama-sama korban semua. Semuanya akhirnya jadi korban. Intinya gini, apapun baik mantan istri saya, Mawar, saya, ini semua salah Bang. Tapi apapun itu perbuatan salah Bang, efeknya akan diterima masing-masing. Intinya pesan yang tadi, berhati-hatilah mau bertindak apapun itu. Jangan karena ambisi, Betul. emosi sesaat, akhirnya kita melakukan sesuatu yang berefek di kemudian hari. Ya, makanya kalau Bang Gaos ini ngelakuin ritual itu bukan berani tapi nekat. Orang nekat itu ketika pikirannya tadi gelap, hati gelap, dia nekat. Orang nekat kan dia nggak berpikir gini, resikonya apa ya? Ini nggak akan bisa. Kalau orang berani dia pasti akan mikir dulu. Kalau gue ngelakuin tindakan ini pasti nanti gue begini. Iya. Nekat sama berani emang beda tipis. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Berarti abang karena tadi pikiran udah gelap, hati udah gelap, ujung-ujungnya nekat, putus asa dan sebagainya, jalan-jalan lain. Seperti itu ya. Jadi semuanya salah Bang. Saya, Mawar, Melati pergi dengan laki-laki lain. Berarti Mawar Melati itu semuanya indah ya? Mawar, Melati, semuanya indah. Ya sekarang udah indah kan? Berarti benar. Intinya adalah jodoh itu apa namanya udah ada ngatur. Ya. Jodoh, rezeki dan sebagainya itu udah ada ngatur. Timbang kitanya aja nih, ya kan? Jangan, wah gue apa sih jomblo dan sebagainya, ya kan? Udahlah, hidup jalanin aja lah. Takutnya nanti nggak fokus, malah ke hal-hal yang lain gitu. Kayak gitu. Baik Mawar atau Melati, Semuanya indah. semuanya indah. Dan mereka orang baik. Mereka orang baik. Orang baik. Orang baik. Abang juga orang baik karena udah mengakui sebuah kesalahan. Ya. Ya kan, intinya nggak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Ya, kan, untuk bertobat. Kan gitu Bang ya. Begitu Bang. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua banyak banget pelajarannya nih. Kisahnya Bang Gaos jadi refleksi ya kan, diri kita sendiri ataupun yang nonton juga, jangan sampai nih kita ngelakuin hal yang sama seperti Bang Gaos gitu kan. Apa namanya yang tadi Bang Gaos bilang, apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
Intinya adalah berbuat baik ke siapapun dan dimanapun. Ya. Itu. Berpikir intinya ketika kita punya masalah apapun yang kita hadapin, coba berpikir bijak. Karena ketika kita punya problem atau masalah, kita tidak berpikir bijak, suatu saat nanti kita akan terima hasilnya. Gaos 2026. Gokil nih Bang Gaos nih. Oke ya wis. Gitu. Nih nggak berasa mau 1,5 jam nih. Oke. Ini soalnya realita kehidupan nih masalahnya kan. Oke ya wis. Kita doakan nih semoga Bang Gaos ini sehat selalu Bang ya. Iya, Panjang amin. umur Bang, Amin. lancar rezekinya Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingatnya teman-teman semua, cerita dari Bang Gaos ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya. Bang Gaos, terima Oke, kasih. makasih Bang Bang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bungkus.